Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Nama saya Lisa Yunita, NIM 112311808. Dan dua anggota lainnya yaitu Dendi Ali Akbar dan Dia Bening Febrianti. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan website yang telah kelompok kami buat. Sebelum menuju ke website, saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram activity dari web. Nah, ini merupakan diagram activity dari web yang telah kelompok kami buat. Di sini ada pengunjung dan web. Di web nanti akan ada 6 menu, di antaranya home, pengantar regresi berganda, asumsi klasik, regresi linear berganda, contoh kasus, dan penerapan pada aplikasi. Ketika pengunjung memilih menu home, maka web akan menampilkan halaman home. Begitu juga untuk menu-menu yang lain seperti asumsi klasik, pengantar regresi berganda, contoh kasus, dan regresi linear berganda. Namun untuk penerapan pada aplikasi, dia memiliki submenu. Pada penerapan pada aplikasi terdapat dua submenu yaitu Excel dan RStudio. Ketika pengunjung mengklik Excel, maka web akan menampilkan cara analisis data menggunakan Excel. Sedangkan untuk RStudio sendiri, pengunjung dapat menginputkan data. Selanjutnya, web akan menganalisis data dengan regresi berganda. Terakhir, pengunjung akan melihat hasil dari analisis regresi berganda. Nah, ini merupakan website yang dapat diakses. Selanjutnya, saya akan menampilkan website yang telah kelompok kami buat. Web ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop statistika dan komputasi. Dalam pembuatan web, kelompok kami menggunakan program AirShiny. Web ini kami beri nama StartWeb, di mana memiliki menu-menu yaitu ada home, pengantar regresi berganda, asumsi klasik, regresi linear berganda, contoh kasus, dan penerapan pada aplikasi. Untuk asumsi klasik memiliki beberapa sub menu yaitu normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian ada juga submenu pada regresi linear berganda yaitu pengaruh dominan, uji T, dan uji F. Terakhir, ada submenu di bagian penerapan pada aplikasi. Ada RStudio dan Microsoft Excel. Ketika kita memencet garis 3 ini, maka menu pada home akan menghilang. Seperti ini. Ketika kita pencet kembali, dia akan muncul. Untuk home yang di sini, dia memiliki fungsi sama seperti home pada sidebar menu. Akan saya coba. Nah, hasilnya sama seperti ketika kita mengeklik home pada sidebar menu. Pada menu home, tampilan home berisi ucapan selamat datang dan diagram activity, di mana diagram ini untuk mempermudah pengunjung web. Tadi juga telah saya jelaskan di awal diagram activity ini. Dan di paling bawah saya tambahkan kredit, di mana kredit ini berisi nama-nama kelompok saya yang telah membuat web. Selanjutnya, saya akan menampilkan menu pengantar regresi berganda. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di menu pengantar regresi berganda berisi pengertian dan juga bentuk umum dari regresi linear berganda untuk populasi, dan yang ini untuk sampel. Terakhir juga ada persamaan regresi linear berganda. Kemudian kita dapat mengklik asumsi klasik dan melihat normalitas. Di sini terdapat pengertian dari uji normalitas, ada metode
chi-square dalam uji normalitas, serta uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Terakhir, juga ada kriteria uji dari uji Lilliefors. Kemudian saya akan menunjukkan multikolinialitas. Tampilan untuk multikolinialitas berisi pengertian, gejala multikolinialitas, penyebab multikolinialitas, dan dampak dari multikolinialitas, serta cara mendeteksi multikolinialitas. Kemudian kita klik autokorelasi, maka akan muncul tampilan halaman seperti ini, di mana ada pengertian dari uji autokorelasi, kemudian cara mendeteksi autokorelasi, dan terakhir di sini ada uji Durbin-Watson. Selanjutnya ada heteroskedastisitas. Di sini juga ada pengertian dari heteroskedastisitas, uji Park, dan uji Glasser. Untuk menutup menu asumsi klasik, kita dapat mengeklik tanda panah ini seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuka kita tinggal klik saja regresi linear berganda. Di sini terdapat pengaruh dominan uji T dan uji F. Saya akan membuka pengaruh dominan terlebih dahulu. Nah, untuk faktor pengaruh dominan, di sini terdapat pengertian dari koefisien determinasi beserta rumus hitungnya. Ada juga koefisien determinasi yang disesuaikan. Ini juga ada rumus manualnya. Ketiga, ada koefisien berganda, ada pengertian, serta rumus manual. Keempat, ada koefisien korelasi sederhana. Di sini saya juga menampilkan gambar rumus untuk korelasi sederhana. Kelima, ada koefisien korelasi parsial. Di sini saya juga menambahkan rumusnya. Terakhir, ada kesalahan baku estimasi. Di sini saya juga menambahkan rumus manualnya. Kemudian kita dapat beralih di uji T. Di uji T terdapat pengertian beserta rumus T hitung, kemudian ada keterangan juga, dan rumus T tabelnya. Terakhir, di regresi linear berganda terdapat uji F. Uji F juga terdapat pengertian beserta rumus manualnya. Di sini ada F hitung dan F tabel. Kita tutup kembali dengan mengeklik panah. Selanjutnya, saya akan menampilkan halaman dari contoh kasus. Di sini saya menggunakan 5 contoh kasus. Kita juga dapat mendownload jurnal kasusnya. Kita dapat mengeklik link jurnalnya seperti ini. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul halaman baru seperti ini. Kita juga dapat mengunduhnya. Kita tinggal klik unduh teks lengkap untuk mendownload jurnalnya. Kita kembali ke web Start Web. Di sini contoh 1 ada jurnal menentukan motif persamaan regresi linear berganda dengan metode backward kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Di contoh kedua, saya juga menambahkan link jurnal beserta datanya yang dapat kita analisis. Contoh ketiga juga seperti contoh 1 dan contoh 2. Nah, untuk 4 dan 5 juga sama. Kami menambahkan link jurnal untuk mempermudah pengunjung mengakses contoh jurnal yang telah kami berikan. Selanjutnya, saya akan beralih ke penerapan pada aplikasi. Saya akan menampilkan
submenu dari Microsoft Excel terlebih dahulu. Tampilan Microsoft Excel ini berisi panduan analisis regresi berganda dengan Microsoft Excel. Dengan menggunakan contoh yang telah saya ambil dari jurnal nomor 1 pada jurnal menentukan model persamaan regresi linear berganda dengan metode backward kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo, di mana terdapat langkah-langkah untuk uji asumsi klasik, yaitu 1. Ada uji normalitas seperti ini, kemudian ada uji asumsi klasik, ada hipotesis, taraf signifikansi, kriteria uji, dan langkah-langkahnya. Beserta ada hasil output dan interpretasi. Ketiga, ada uji asumsi autokorelasi. Keempat, ada uji asumsi heteroskedastisitas. Nah, di sini saya juga ada regresi linear bergandanya. Untuk outputnya ada persamaan regresi berganda, output, dan interpretasi. Kemudian ada uji F, uji T, dan faktor dominan. Selanjutnya, saya akan menampilkan halaman dari RStudio. Pada RStudio terdapat dataset, summary, dan regresi. Untuk dataset tampilnya seperti ini. Di dataset kita dapat menambahkan file dengan mengklik browse. Tapi harus diingat, untuk analisis regresi berganda, nama variabel depan harus Y dan hanya variabel yang dianalisis saja yang dimasukkan. Untuk separator, kita juga dapat memilih koma, semikolon, atau tab. Separator sendiri merupakan pemisah data. Kemudian ada quote, dan terakhir ada display. Di display sendiri, nantinya kita dapat memunculkan semua data. Kita klik Alt. Untuk memunculkan bagian atas data, kita bisa klik Head. Saya akan buka untuk summary. Summary masih kosong karena saya belum masukkan data. Untuk regresi, terdapat korelasi, scatter plot matrix, model summary regresi, normalitas, multikolaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Saya akan kembali ke dataset. Di sini saya akan mencoba memasukkan data. Dan harus diingat, data juga filenya bernama CSV. Nah, datanya muncul seperti ini. Karena pemisahannya adalah titik koma, maka di sini saya akan memilih semikolon. Datanya berubah dan menjadi rapi. Kemudian kita lihat di bagian summary. Pada bagian summary menunjukkan hasil dari nilai statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, yaitu Y, X1, X2, X3, dan X4. Setiap variabel terdapat nilai minimum, kuartil 1, median, mean atau nilai rata-rata, kuartil 3, dan nilai max. Selanjutnya, saya akan beralih ke regresi. Di sini terdapat korelasi. Nilai korelasi antara Y dan X1 adalah 0,791. Di sini menunjukkan bahwa memiliki korelasi yang positif dan memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan untuk korelasi X3 dan X1 memiliki nilai min 0,179, di mana
di mana di sini terdapat nilai min dan kita dapat mengatakannya bahwa memiliki korelasi yang negatif serta menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya, kita beralih ke scatter plot matriks. Di sini dapat dilihat plot-plot dari analisis korelasinya. Selanjutnya, kita beralih ke model summary regresi. Di model summary regresi, kita dapat mengetahui persamaan regresi, nilai uji T, kemudian uji F, nilai R-square, dan nilai adjusted R-square. Di mana untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,50705 ditambah 0,98759X1 ditambah 0,95830X2 ditambah 0,98501X3 ditambah 1,05836. Kemudian untuk uji T kita dapat melihat nilai dari p-value-nya. Nah, di sini nilai p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian kita juga dapat melihat nilai R-square-nya. Di sini nilai R-square-nya adalah 0,9947. Yang berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 99,47%. Untuk adjusted R-square memiliki nilai 0,9936. Untuk uji F-nya, kita dapat melihat nilai p-value-nya kurang dari 2,2e-16, yang artinya sama seperti uji T, di mana variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Selanjutnya kita dapat beralih ke normalitas. Di sini untuk normalitas kita dapat melihatnya dari nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya adalah 0,08199. Ini menyatakan bahwa data berasal dari distribusi normal. Selanjutnya, untuk multikoliniaritas, kita dapat melihat nilai FIF X1, X2, X3, dan X4 adalah kurang dari 10, maka harus diterima, yaitu dapat disebutkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikoliniaritas. Selanjutnya, autokorelasi. Untuk autokorelasi, di sini kita dapat melihat dari nilai turbin macetnya yaitu 1,3404. Namun kita dapat melihat juga dari hipotesis seperti ini. Alternatif hipotesis true autocorrelation is greater than 0, di mana dapat dinyatakan bahwa hipotesisnya benar bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita ke heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas kita dapat melihat plot residual versus flatted. Dapat dikatakan bahwa data tersebar dan tidak membentuk satu pola tertentu, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan varians residual dan model dan telah memenuhi uji asumsi heteroskedastisitas. Saya akan menambahi sedikit penjelasan di bagian dataset. Untuk input data, boleh menggunakan banyak variabel bebasnya atau variabel independennya. Kita boleh menggunakan variabel independen hanya X1, X2. Namun juga bisa lebih dari X1, X2-nya. Namun tetap harus diingat bahwa variabel dependennya harus Y pada
datanya, sehingga kita dapat menganalisis regresi linear bergandanya. Sekian tutorial cara penggunaan website yang telah kelompok kami buat. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.